Selamat malam semuanya, selamat siang, selamat pagi. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Baiklah, kita akan memulai perkuliahan pertama ini dengan mengetahui asal-usul public relations, di mana kita ketahui bahwa public relations merupakan sebuah profesi yang saat ini sangat disenangi. Ya, bukan hanya di perusahaan, tetapi di lembaga-lembaga dan organisasi. Bahkan hampir setiap orang atau setiap pejabat saat ini memiliki PR-nya sendiri-sendiri. Fungsi dan kegiatan public relations tergantung pada strategi dan rencana yang akan dicapai oleh seorang public relations. Hal ini tentu tidak terlepas dari sejarah. Asal-usul mengapa public relations ini ada. Ya, kita akan kupas sedikit tentang sejarah public relations ini dalam pertemuan pertama ini. Ya, kita awali dengan perkembangan public relations di Asia. Praktik PR diawali di Cina pada tahun 1911. Ya, dimulai sejak runtuhnya dinasti Qing. Pasang surut dalam pendidikan PR di awal 1990, setelah periode penurunan, Cina mengalami periode ekspansi yang relatif cepat dengan perubahan cepat dalam metode hubungan masyarakat atau PR. Ya, dibandingkan dengan Cina, Jepang memiliki sejarah PR yang relatif baru. Dimulai dengan pengambilihan atas Jepang pada tahun 1945 dan berakhir dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Tahun ketika ekonomi Jepang tumbuh pesat dari tahun 1950-an hingga 1970-an, banyak perusahaan-perusahaan PR yang didirikan untuk memprediksi dan memecahkan masalah yang akan muncul di masa depan. Nah, kita lihat dulu. PR memecahkan masalah. Di Jepang, saat itu, public relations memiliki tugas sebagai pemecah masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan di masa depan. Kita harus sadar bahwa PR itu bukan seseorang yang bisa melihat masa depan. Ya, tetapi PR dapat melakukan hal itu dengan melihat berbagai macam realitas yang ada. PR juga dapat melihat masa depan dari sebuah perusahaan dengan strategi-strategi yang dibuat olehnya. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa public relations itu bukan orang yang bisa melihat masa depan, tidak. Tapi dia dapat memprediksi masa depan dari berbagai macam strategi yang dimilikinya, dilakukannya, dan terus melihat realitas sosial yang ada. Ya, realitas sosial ya. Jadi bukan hanya dari internal perusahaannya, tapi dari eksternal perusahaannya. Inilah yang membuat PR di Jepang saat itu sangat berkembang. Bahkan sampai saat ini. Bahkan Jepang sudah memikirkan bahwa mereka membutuhkan public relationship, keilmuannya. Sehingga perkembangan PR saat itu sangat cepat. Ya, di Jepang pada saat itu. Kemudian kita beralih ke Uni Emirat Arab. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, Uni Emirat Arab saat ini tidak kalah bersaing dengan negara-negara barat. Ya, dalam hal infrastruktur dan kemajuan teknologi. Kita bisa lihat bahwa sekarang Uni Emirat Arab terus berkembang dari segi infrastruktur dan teknologinya. Ya, tetapi model public relations barat baru muncul pada awal 1970-an. Praktik public relation konvensional adalah mengkarakterisasi orang-orang yang berada dalam lingkup pekerjaannya, mengatur transportasi untuk mobilitas perusahaan dan menjaga kampung. Nah, kalau di unit Emirat Arab, mereka lebih fokus ke protokoler.
Yang sekarang lebih kita kenal protokoler ya, mengatur tamu, mobilitas perusahaan, transportasi. Nah, setiap negara di Asia memiliki latar belakang mengapa public relations berkembang di negaranya, tergantung dari karakteristik negara itu. Ya, jadi PR itu bukan hanya berbicara tentang citra, tapi PR juga berbicara tentang reputasi. Menciptakan reputasi itu bisa dari berbagai macam hal. Kalau di Jepang saat itu mereka dapat memecahkan masalah perusahaan. Nah, kalau di Arab, di Uni Emirat Arab, mereka lebih berfokus pada mobilitas perusahaan dan menjaga tamu. Artinya, kondisi lingkungan perusahaan itu atau negara itu mempengaruhi pekerjaan public relations di sebuah negara. Ya, ada negara yang lebih mementingkan bagaimana public relations bekerja secara efisien untuk menangkal berbagai masalah. Ada juga negara yang berpikiran bahwa oke, public relations dibutuhkan untuk menciptakan reputasi dari hal yang paling kecil. Contohnya adalah menjaga tamu. Kita lebih keren menyebutnya dengan protokol. Mungkin sudah banyak dari kalian lebih memahami tentang protokol itu apa, bagaimana cara bekerjanya. Tapi kegiatan protokoler itu bagian dari kegiatan public relations, ya, untuk menciptakan reputasi yang baik. Karena menjamu tamu dengan sangat baik merupakan bagian awal dari menciptakan reputasi baik bagi sebuah perusahaan. Ya, bahkan saat ini ada banyak sekali perusahaan memberikan credit card khusus untuk para pejabatnya yang bisa mereka gunakan untuk menjamu tamu-tamu mereka. Terutama tamu-tamu yang berhubungan dengan strategi perusahaan, yang berhubungan baik dengan perusahaan, yang merupakan stakeholder-stakeholder dari perusahaan tersebut. Kenapa hal itu bisa dilakukan? Dan harus dilakukan oleh beberapa perusahaan. Karena ini merupakan perkembangan public relations yang sama seperti yang di Unit Emirat Arab saat itu. Bahwa kegiatan protokoler atau menjamu tamu itu merupakan awal dari reputasi baik sebuah perusahaan. Ketika reputasi itu baik, maka citra perusahaan pun akan terbentuk secara baik. Tapi coba bayangkan jika saat itu Uni Emirat Arab tidak memikirkan hal itu. Mungkin tidak akan sebesar saat ini. Karena kita tahu sendiri dari struktur lingkungan dan infrastruktur mereka, mereka memiliki banyak kekurangan terutama pada air, lingkungan yang berpasir, dan lain sebagainya. Tapi dengan kegiatan yang mereka lakukan, kegiatan public relations yang mereka lakukan, lewat transportasi, mobilitas perusahaan, dan jamu tamu ini, membuat sekarang Uni Emirat Arab menjadi sangat besar. Ya, jadi perlu kita garis bawahi bahwa kegiatan public relations di sebuah negara tergantung pada lingkungan negara tersebut, tergantung pada lingkungan perusahaan tersebut, tergantung pada kebutuhan perusahaan tersebut dalam menciptakan dan meningkatkan reputasi perusahaan tersebut. Dan tentu saja dari goals perusahaan itu. Mau kemana nih perusahaannya? Oke, lanjut dulu ya. Kemudian dari Uni Emirat Arab kita masuk ke Singapura. Ya, Singapura merupakan negara yang berkembang dari kolonialis Inggris. Ya, setelah kalah dari Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Inggris berusaha meyakinkan publik Singapura tentang integritas Inggris. Departemen Publisitas dan Percetakan Militer Inggris menerbitkan berbagai informasi dan publisitas publik. Profesi public relations di Singapura mulai beralih dari status profesional ke status profesional. Fokus pada strategi komunikasi satu arah seperti agen pers atau agen berita, atau fokus pada pemberian berita yang memberikan pemahaman kepada audiens, mencontohkan profesionalisme dalam hubungan masyarakat. Ya, berbeda dengan Arab tadi. Kalau publik di Singapura, perkembangan PR itu lebih besar di media dari perkembangan strategi komunikasi satu arah.
melalui agen pers atau agen berita di sana. Apakah media termasuk bagian dari public relations? Iya. Salah satu tools dari public relations adalah pers. Ya, pers merupakan salah satu tools public relations dan salah satu dari stakeholder public relations itu sendiri. Di Singapura, pada saat itu, public relations lebih berfokus pada komunikasi satu arah melalui pemberitaan. Karena kondisi lingkungannya dan negaranya mendukung hal itu terjadi. Sehingga public relations itu berkembang dari media pemberitaan. Makanya saat ini contohnya kenapa bisa muncul di pemberitaan? Makanya di komunikasi kita kan mungkin akan mengenal copywriting, publisitas. Hal-hal tersebut merupakan perkembangan dari beberapa negara yang melakukan public relations dari media. Bahwa media merupakan salah satu tools dari public relations untuk melakukan tujuannya. Ingat, tujuan public relations adalah menciptakan reputasi dan citra positif melalui komunikasi. Jika di Singapura saat itu, mereka lebih berfokus pada komunikasi satu arah. Karena Singapura saat itu belum memiliki media komunikasi dua arah. Ya, kalau saat ini di era digital, itu banyak sekali media komunikasi dua arah. Maka cenderung lebih banyak yang dua arah sekarang. Ya, kalau dulu itu lebih cenderung satu arah. Karena apa? Karena medianya terbatas. Ya, medianya terbatas, orang tidak punya kesempatan untuk melakukan feedback, gitu. Ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan beralih ke Singapura. Kita beralih akan ke Australia. Ya, perbedaan budaya, ekonomi, dan sejarah berkembang berdampingan di Selandia Baru dan Australia. Ya, sebuah pertemuan penting di sebuah hotel pada tahun 1954 yang dihadiri oleh banyak organisasi pers militer dan kemudian memunculkan Public Relations Institute of New Zealand menjadi awal dari profesi PR di Selandia Baru. Di Australia dan Selandia Baru, profesi PR melalui karir mereka sebagai jurnalis. Ingat ya, berarti perkembangannya bersama dengan Singapura. Mereka menggunakan ilmu-ilmu jurnalis dalam kegiatan public relations mereka. Ya. Karena apa? Karena ingat dari yang pertama, perbedaan budaya, ekonomi, dan sejarah yang berkembang di sebuah negara akan mempengaruhi kinerja public relations. Dari mana? Dari bahasa pemberitaan tersebut. Dari kegiatan yang mereka lakukan. Dari apa yang mereka kerjakan. Dan terakhir, menjawab goals atau tujuan dari apa yang ingin mereka capai. Ya. Kemudian kita masuk ke Eropa. Ya, pertumbuhan hubungan masyarakat atau PR di Jerman sebagai salah satu negara utama Eropa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sejarah, politik, ekonomi, dan sosial. Ya, secara militer dunia pertama, selama Perang Dunia Pertama, organisasi Public Relations nasional melakukan kampanye untuk mengumpulkan keuangan untuk tujuan perang, yang menjadi salah satu pemicunya. Karena konflik tersebut berdampak negatif terhadap citra publik perusahaan, maka perusahaan memproduksi majalah staff untuk memberikan dukungan moral. Nah, di Eropa berkembangnya juga melalui media, melalui majalah. Dan diawali dari apa? Dari kampanye yang dilakukan pada saat Perang Militer Dunia Pertama. Tetap, sejarah, politik, dan ekonomi, serta lingkungan sosial menjadi faktor utama dalam kegiatan public relations. Ya. Kemudian kita langsung masuk ke Indonesia. Untuk perkembangan-perkembangan di negara lain, silakan kalian cari. Ya, masih banyak perkembangan di negara lain yang akan membuka pikiran kalian
bahwa public relations itu sangat tergantung dari ekonomi sebuah negara, budaya dari sebuah negara, sejarah dari sebuah negara, dan lingkungan sosial dari sebuah negara. Kita tidak bisa menempatkan persepsi kita sebelum kita memahami betul-betul lingkungan dari lembaga, perusahaan, organisasi. Kita bekerja sebagai public relations. Ya, kita lihat perkembangan humas atau PR di Indonesia. Setiap tindakan yang dilakukan oleh semua orang, instansi, organisasi, dan perusahaan harus memanfaatkan fungsi-fungsi PR. Seperti strategi, taktik, lobby, dan public speaking. Yang semuanya sudah ada dan digunakan jauh sebelum saatnya ada. Ya, kita lihat tadi ada yang menggunakan strategi media, ada yang menggunakan kampanye, ada yang menggunakan budaya, ada yang menggunakan sejarah sebagai tolak ukur strategi public relations mereka, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga harus diingat bahwa dalam setiap aktivitas PR, orang dapat berkomunikasi. Para pelaku sejarah telah melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan PR dalam buku-buku sejarah suatu negara. Sejarah agama, sejarah kerajaan, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan PR harus hadir dalam setiap tindakan komunikasi. Ya, ingat komunikasi. Komunikasi itu ada komunikator, ada pesan, ada media yang digunakan, ada komunikan, dan ada feedback. Ya, ingat yang harus saya katakan. Who says what in which channel, to whom, with what effect. Konsep utama public relations kita dalam prodi komunikasi harus berfokus pada tindakan komunikasinya, terutama di Indonesia. Ya, public relations di Indonesia ini berkembang dari salah satunya adalah kerajaan. Kegiatan public speaking. Zaman dahulu tidak ada yang namanya kerajaan. Tapi ada beberapa orang yang pintar dalam public speaking. Mereka meyakinkan orang, membuat orang mengikuti mereka dengan berbagai hal yang mereka lakukan. Kemudian jadilah sebuah kerajaan. Hal ini merupakan cikal bakal dari kegiatan public relations saat ini. Zaman dulu memang belum ada konsep public relations seperti saat ini. Tapi asal-usul public relations di Indonesia salah satu dari terciptanya berbagai macam kerajaan. Di mana tokoh-tokoh dalam kerajaan tersebut, mereka memiliki potensi public speaking yang baik, lobbying, taktik, dan strategi, sehingga kerajaan itu dapat berdiri. Bahkan sampai saat ini ada beberapa kerajaan yang terkenal. Contohnya Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran. Ya, ini merupakan bukti bahwa reputasi yang diciptakan oleh kerajaan-kerajaan tersebut bisa sampai zaman ini. Padahal kalau kita lihat dari berbagai bukti sejarah, itu sudah sangat lampau. Tapi nama Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, itu masih terkenang sampai sekarang. Itu merupakan salah satu bukti bahwa kegiatan public relations pada saat itu sudah ada. Tapi konsep public relations-nya baru ada ketika saat ini. Ya. Dan apa yang mereka lakukan itu merupakan bagian dari tindakan komunikasi. Bukan hanya lisan. Tapi mereka menggunakan simbol-simbol. Contohnya adalah prasasti. Ya, batu. Tulisan di batu. Simbol-simbol pada apa? Pada simbol-simbol budaya mereka. Ada yang buat candi. Ya, ada simbolnya lewat keris.
Simbol-simbol itu merupakan bagian dari tindakan komunikasi yang diberi makna dan dimaknai bersama, serta terus diingat sampai saat ini. Inilah merupakan hal yang menjadi salah satu bagian dari public relations itu bekerja. Karena apa? Karena salah satu kegiatan public relations adalah menciptakan reputasi yang diingat oleh publik dari perusahaan, lembaga, atau organisasi. Coba bayangkan, bila kegiatan public relations itu seperti keris, udah gak perlu lagi kita memaknai, karena sudah banyak yang tahu. Ya, kita hanya perlu memaknai secara lebih dalam tentang struktur kerisnya. Tapi secara umum, orang Indonesia udah tahu oh, keris itu adalah sebuah benda pusaka. Dan benda pusaka ini memiliki makna dari kerajaan-kerajaan tertentu. Bahkan jika itu dimaknai dari kerajaan tertentu, dari tiga kerajaan tersebut, misalnya dari kerajaan Pajajaran, itu akan memberikan nilai yang lebih. Nah, diharapkan reputasi perusahaan pun seperti itu. Lembaga pun seperti itu. Organisasi pun seperti itu. Contoh dari logo. Hanya dengan mengenal logo mereka saja, kita akan memahami, oh iya, ini bagus nih barangnya. Padahal cuma ditempelin logo mereka aja. Padahal belum tentu dalamnya sama. Banyak terjadi, Bang. Tapi itu membuktikan bahwa logo tersebut sudah memiliki makna nilai yang sangat besar. Dan itu merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh public relations salah satunya. Ya. Kemudian kita masuk ke definisi. Tadi ada sejarah. Sekarang kita masuk ke definisi public relations itu sendiri. Ya. Public relations adalah bentuk komunikasi yang menggunakan berbagai strategi komunikasi. Ya, di mana suatu instansi atau perusahaan berusaha untuk mencapai hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui tindakan-tindakan yang dilakukannya. Ya, PR dapat dianggap sebagai peran manajerial. Di satu sisi, suatu kegiatan diproduksi untuk menumbuhkan dan mempertahankan sikap positif terhadap suatu lembaga, perusahaan, dan di sisi lain masyarakat umum. Lihat ya, jadi PR merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan berbagai strategi komunikasi. Jadi kegiatan public relations itu berdasarkan strategi. Artinya tidak ada satupun tindakan public relations tanpa adanya strategi. Contohnya, kita contohkan sederhana dulu. Kalian memahami tentang public relations itu sendiri. Kan mungkin pernah lihat bahwa berbagai macam sebelum adanya kampanye-kampanye di tahun 2019 ke sana, 2014 ke sana, kampanye-kampanye lebih memiliki bentuk menunjukkan bahwa si tokoh itu harus di-create semewah mungkin. Ya. Tapi kemudian masuk ke 2019, tokoh itu sudah di-create sesederhana mungkin. Bahkan yang tadinya nggak pernah pakai sarung, nggak ada yang pakai sarung. Yang nggak pernah pakai kopea, jadi pakai kopea. Yang nggak pernah jalan-jalan ke daerah kumuh, jalan-jalan ke daerah kumuh. Itu bukan bagian dari strategi dari public relations untuk menciptakan reputasi. Reputasi dari kebutuhan tadi apa masyarakat umum atau kita sebut publik luar perusahaan. Jadi setiap kegiatan public relations itu merupakan bagian dari strategi mereka untuk mencapai reputasi yang mereka inginkan dan akhirnya menciptakan citra yang mereka inginkan juga. Ya, kalau dalam komunikasi kita pernah belajar tentang dramaturgi. Saya harap kalian semua sudah memahami tentang dramaturgi bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara dan kita semua adalah aktornya. Dan dramaturgi merupakan salah satu strategi komunikasi yang sering sekali digunakan oleh public relations untuk menciptakan reputasi, untuk menciptakan citra positif bagi perusahaan.
ya, melalui tindakan-tindakan yang dilakukan. Contohnya dari pemberitaan atau yang paling mudah pidato. Pidato merupakan salah satu strategi public relations. Makanya kebanyakan orang-orang yang sudah memahami hal itu akan benar-benar memilih kata-kata dalam berpidato. Karena mereka memahami bahwa jika mereka salah menyampaikan sesuatu, maka akan menjadi masalah bagi diri mereka sendiri. Akan menjadi masalah bagi reputasi mereka. Akan menjadi masalah bagi citra dari perusahaan mereka. Makanya sekarang tidak heran, salah satu kerjaan dari public relations nanti di perusahaan, lembaga atau organisasi adalah mengecek dulu skrip pidato yang akan dibacakan oleh para petinggi mereka. Terutama dalam konferensi pers ya. Karena apa? Karena sangat penting pidato itu. Jika salah menyebutkan sesuatu akan menjadi masalah. Karena ingat, kalau zaman dahulu kita lihat ada di Singapura, Arab, Eropa, di Jerman, komunikasi masih satu arah. Sekarang sudah dua arah. Ya, udah ada feedback kan? Feedback bisa dari macam hal. Dari video klarifikasi, video sanggahan, ada komentar, dan lain sebagainya. Merupakan bagian dari feedback yang bisa berakibat baik, bisa berakibat buruk. Hal itu menjadi bagian dari kegiatan public relations itu sendiri. Ya, jadi strategi komunikasi merupakan bagian awal dari kegiatan public relations. Makanya kenapa kalian diberikan strategi mata kuliah strategi komunikasi di semester awal. Karena PR sangat strategis. Ya, kegiatan-kegiatan strategi. Ya, kemudian public. Ya, public relations. Publik adalah sekelompok orang yang tertarik pada hal yang sama dan memiliki minat yang sama. Artinya publik memiliki karakter-karakter yang bisa kita lihat, bisa kita kelompokkan, dan bisa kita atur keinginan mereka seperti apa. Ingat, jika kita memberikan apa yang diinginkan oleh publik, maka publik itu akan mengikuti kita. Makanya salah satu hal terpenting dalam kegiatan public relations adalah prarisetnya. Ya, jadi PR itu dalam kegiatan sebelum membuat strategi itu mereka riset dulu. Kebutuhan kelompok di sekitarnya apa ya? Kebutuhan kelompok yang lebih besar apa ya? Kebutuhan kelompok yang menjadi bagian dari goals mereka itu apa? Ingat, publik itu sangat luas, bukan hanya masyarakat. Ada media, ada investor, pemegang saham. Ada publik internal juga, karyawan, dari low management sampai top management. Ada masyarakat umum yang publiknya jauh lebih beragam karakteristiknya. Ya, itulah kenapa publik itu dapat berupa kelompok kecil dan sedikit-sedikitnya orang atau kelompok besar juga dengan banyak orang. Sekalipun tidak terikat oleh satu struktur fisik, ya, tidak berada dalam satu tempat atau ruang yang sama dan tidak mempunyai hubungan langsung. Anggota kelompok biasanya merasakan rasa solidaritas satu sama lain. Ingat, karakteristiknya sama, berarti keinginan mereka sama. Ketika satu pingin es krim yang rasa stroberi, meskipun tersebar, tapi ketika kita bisa menangkap keinginan itu, kemudian kita buat produk yang sama sesuai dengan keinginan mereka, dengan packaging yang bisa membuat mereka ingin memberi yang kita, mereka datang pada kita. Ya, sedangkan relations atau relasi tadi publik ya, merupakan hubungan timbal balik atau komunikasi dua arah. Hubungan timbal balik. Tentu yang kita ingatkan adalah hubungan saling menguntungkan. Ingat,
Salah satu kegiatan public relations ada kegiatan bisnis. Dan kegiatan public relations harus saling menguntungkan. Bukan hanya bagi perusahaan, bukan hanya bagi lembaga, bukan hanya bagian menguntungkan bagi organisasi, tapi menguntungkan juga bagi publiknya. Makanya public relations itu merupakan profesi yang berdiri di tengah sebagai jembatan. Jembatan antara perusahaan dengan publiknya dan publik dengan perusahaan. PR tidak boleh menganggap dua hal ini penting. Dan PR juga tidak boleh menganggap dua hal ini tidak penting. PR harus melihat bagaimana caranya perusahaan, lembaga, atau organisasi dengan publiknya itu saling menguntungkan. Kegiatan saling menguntungkan inilah yang akan menciptakan reputasi baik bagi perusahaan dan reputasi baik bagi publik. Ketika publik dan perusahaan ini menjadi baik, ya, maka citra pun akan terbentuk dengan positif. Tapi tanpa reputasi yang baik, maka citranya pun akan negatif. Ketika publik itu menentang perusahaan, menentang organisasi, menentang sebuah lembaga, maka hal itu akan membuat lembaga, perusahaan, atau organisasi itu menjadi lebih sulit untuk menciptakan citra positif. Nah, kepentingan public relations di sini adalah bahwa seorang public relations itu harus memikirkan berbagai macam strategi yang dapat menciptakan reputasi yang baik bagi perusahaan. Ya. Kemudian PR menciptakan upaya yang disengaja, ya, dan berkelanjutan untuk menciptakan dan memelihara saling pengertian antara lembaga dan publiknya, dikenal sebagai hubungan masyarakat. Ya, PR juga dapat didefinisikan sebagai komunikasi persuasif yang telah direncanakan sebelumnya, yang bertujuan untuk mempengaruhi sektor-sektor tertentu dari publik itu. Ini persuasif. Artinya apa? Kegiatan komunikasi persuasif adalah bagaimana seorang public relations itu dapat membawa keinginan seseorang, menjawab keinginan seseorang sehingga orang itu mengikuti dia. Ingat ya, dalam komunikasi itu yang terpenting bukan bahasa keren kalian, tapi pesan tersampaikan dengan baik, dengan bahasa yang dipahami oleh komunikator, tapi dengan makna yang diinginkan oleh komunikan, sehingga pesan tersampaikan dengan sangat baik. Komunikator dan komunikan pada akhirnya akan memiliki makna yang sama, meskipun dengan cara yang berbeda. Itu yang diinginkan oleh public relations. Ya, bukan sok kerennya, tapi bagaimana PR itu dapat menyesuaikan pesan sesuai dengan pemahaman si komunikator, sehingga komunikator nanti bisa memiliki pemahaman yang sama dengan seorang public relations tersebut. Ya, keberadaan PR dalam suatu perusahaan organisasi dapat memanfaatkan komunikasi persuasif dalam sebagian operasinya dan untuk publik tertentu yang secara eksklusif ditargetkan untuk menerima pesan dari komunikasi persuasif tersebut yang disampaikan oleh PR perusahaan. Ya, jadi sangat banyak. Intinya adalah di pertemuan pertama ini bahwa public relations itu merupakan kegiatan komunikasi yang syarat dengan komunikasi persuasif dan strategi komunikasi. Ya, komunikasi persuasif merupakan hal yang sangat penting. Contohnya adalah dengan public speaking. Makanya nanti di perkuliahan kita akan belajar dengan baik bagaimana caranya memanfaatkan tools-tools komunikasi yang telah kalian pelajari untuk menciptakan strategi-strategi public relations. Ya, terima kasih telah mengikuti video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Apa yang saya sampaikan juga di sini hanya untuk contoh perkuliahan, jadi tidak ada maksud untuk menghina atau menjatuhkan kelompok tertentu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.